Selamat datang di podcast kita. Perkenalkan, aku Atta Mikaela sebagai host yang akan menemani kalian dalam pembahasan kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang cukup penting dalam dunia manajemen, yaitu perhitungan jumlah kebutuhan sumber daya manusia atau SDM. Topik ini penting karena setiap organisasi perlu memastikan jumlah tenaga kerja yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan agar kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk membahas hal tersebut, sudah ada narasumber yang akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai perhitungan kebutuhan SDM. Silakan perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Azizatus Safitri dengan NIM akhir 1227. Perkenalkan nama saya Nafisa Mukti Ayubi dengan NIM akhir 1212. Saya Hirgi Setia Bimantara dengan NIM akhir 1279. Saya Putra Eka Rahadia dengan NIM akhir 1223. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi apa sih pengertian perhitungan jumlah kebutuhan SDM itu? Oke, jadi pengertian perhitungan jumlah kebutuhan SDM merupakan suatu proses analitis dan sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan secara tepat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, agar seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Gary Dessler, perencanaan dan perhitungan kebutuhan SDM adalah proses untuk memastikan organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai pada waktu yang dibutuhkan melalui analisis pekerjaan dan peramalan kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, SP Hasibuan juga mengatakan bahwa perhitungan kebutuhan SDM bertujuan untuk menetapkan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan organisasi. Sedangkan menurut Henry Simamora, menjelaskan bahwa penentuan kebutuhan SDM dapat dilakukan melalui analisis beban kerja, yaitu dengan membandingkan volume pekerjaan dengan kemampuan kerja karyawannya. Oke, nah perhitungan jumlah SDM ini kan punya fungsi dan tujuan nih. Apa aja tuh? Oke, dari fungsi dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari fungsinya tuh, perhitungan jumlah kebutuhan SDM itu punya peran yang sangat penting bagi punya peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, yang pertama untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal. Jadi, jika perusahaan itu bisa tahu beberapa karyawan yang benar-benar dibutuhkan, tidak berlebihan atau overstaffing, tapi juga tidak boleh kekurangan atau understaffing. Yang kedua, untuk meringankan efisiensi dan produktivitas. Dengan jumlah SDM yang pas, pekerjaan bisa diselesaikan lebih efektif tanpa pemborosan waktu dan tenaga. Yang ketiga, sebagai dasar perencanaan SDM. Misalnya, untuk rekrutmen, pelatihan, sampai pengembangan karyawan ke depannya. Yang keempat, membantu mengendalikan biaya tenaga kerja, supaya perusahaan tidak mengeluarkan biaya berlebih karena kelebihan karyawan. Yang kelima, untuk menyesuaikan beban kerja. Jadi tugasnya itu bisa dibagi secara merata sesuai kemampuan masing-masing karyawan. Selain itu juga mendukung pencapaian tujuan organisasi karena dengan SDM yang cukup dan kompeten, target bisa lebih mudah tercapai. Dan yang terakhir, membantu organisasi mengantisipasi perubahan seperti peningkatan permintaan ataupun kondisi tertentu di masa depan. Oke, kalau tujuannya, Jadi untuk tujuannya sendiri yaitu untuk kebutuhan SDM adalah untuk memastikan bahwa suatu organisasi memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan adanya perhitungan ini,
Perusahaan atau instansi dapat menghindari kekurangan tenaga kerja yang dapat menghambat operasional, maupun kelebihan tenaga kerja yang dapat menyebabkan pemborosan biaya. Selain itu, perusahaan kebutuhan SDM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan jumlah karyawan yang sesuai, pembagian tugas dapat dilakukan secara optimal sehingga pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan tidak menumpuk pada individu tertentu. Hal ini juga membantu dalam menjaga kualitas hasil kerja serta mempercepat pencapaian target organisasi. Tujuan lainnya adalah mencapai dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen seperti rekrutmen, pelatihan, penempatan, hingga pengembangan karyawan. Dengan data kebutuhan SDM yang akurat, organisasi dapat merencanakan strategi pengelolaan tenaga kerja secara lebih efektif dan berkelanjutan. Seperti itu. Baik, selain itu ada nggak sih faktor yang mempengaruhi perhitungan jumlah SDM? Nah, untuk faktor yang mempengaruhi perhitungan jumlah kebutuhan sumber daya manusia itu sangat beragam dan saling berkaitan. Nah, salah satu faktor utama adalah beban kerja, yaitu jumlah tugas atau aktivitas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Karena semakin tinggi beban kerja, maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu, produktivitas kerja juga berpengaruh, di mana kemampuan individu dalam menyelesaikan pekerjaan akan menentukan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Faktor berikutnya adalah standar waktu kerja, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara normal yang menjadi dasar dalam menghitung jumlah tenaga kerja yang optimal. Kenapa sih perhitungan jumlah kebutuhan SDM itu penting? Jadi perhitungan kebutuhan sumber daya manusia itu sangat penting ya teman-teman, karena menjadi dasar utama dalam memastikan jumlah tenaga kerja yang dimiliki organisasi sesuai dengan beban kerja yang ada. Nah, tanpa perhitungan yang tepat, perusahaan atau instansi bisa mengalami kekurangan SDM yang menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan pelayanan terganggu, atau justru kelebihan sumber daya manusia yang berdampak pada pemborosan biaya operasional. Oke, sekarang aku mau tanya nih, ada metode apa aja ya sih yang digunakan dalam perhitungan jumlah kebutuhan SDM? Oke, perhitungan kebutuhan sumber daya manusia ini memiliki beberapa metode yang umum digunakan, yaitu pertama, ada analisis beban kerja atau workload analysis, yaitu membandingkan jumlah pekerjaan dengan kemampuan kerja karyawan. Lalu yang kedua ada metode rasio. Metode ini menggunakan perbandingan antara tenaga kerja dengan unit tertentu seperti pelanggan atau produksi. Lalu yang ketiga ada analisis tren, menggunakan data masa lalu untuk memprediksi kebutuhan di masa depan. Lalu yang keempat ada workforce analysis, melihat kondisi tenaga kerja yang ada saat ini. Lalu yang kelima ada metode Delphi. Metode ini menggunakan pendapat para ahli. Lalu yang nomor 6 ada metode peramalan, memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan. Lalu yang terakhir ada analisis jabatan, yaitu menganalisis tugas dan tanggung jawab setiap pekerjaan. Kira-kira ada nggak kesalahan yang sering terjadi dalam perhitungan kebutuhan SDM? Oke, untuk kesalahannya pasti ada ya. Jadi yang biasanya sering terjadi itu karena data yang digunakan kurang akurat. Misalnya, tidak menggunakan data beban kerja yang sebenarnya, jadi perhitungannya itu tidak sesuai dan jadi perhitungannya itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, selain itu juga tidak memperhitungkan produktivitas karyawan seperti waktu istirahatnya, cuti, ataupun tingkat kehadiran. Jadi perhitungannya terlalu ideal dan kurang realistis. Ada juga yang tidak mempertimbangkan perubahan dalam organisasi, seperti peningkatan pekerjaan ataupun perkembangan teknologi, sehingga hasilnya cepat
namun kurang relevan. Dan yang paling sering itu penggunaan metode yang kurang tepat. Misalnya hanya berdasarkan perkiraan tanpa menggunakan metode seperti workload analysis atau full-time equivalent yang seharusnya bisa membuat hasilnya lebih akurat. Oke, bisa nggak kita dikasih contoh sederhana perhitungannya biar lebih paham lagi? Bisa dong. Jadi untuk contoh perhitungannya ini aku kasih tahu yang contoh perhitungan sederhananya. Misalnya dalam satu hari itu ada 100 pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, kalau satu karyawan bisa menyelesaikan 10 pekerjaan per hari, jadi kita tinggal bagi aja 100 dibagi 10, maka jumlah karyawan yang dibutuhkan itu adalah 10 orang. Ada juga contoh lain nih. Jika sebuah perusahaan memiliki 1000 pelanggan dan satu karyawan mampu melayani 100 pelanggan, maka perusahaan membutuhkan sekitar 1000 karyawan. Kurang lebih gitu sih. Jadi kesimpulannya, perhitungan jumlah kebutuhan SDM merupakan bagian penting dalam manajemen organisasi untuk memastikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Iya, betul banget. Melalui perhitungan kebutuhan SDM yang tepat, organisasi dapat menghindari dua kondisi yang merugikan, yaitu kelebihan tenaga kerja atau overstaffing yang dapat meningkatkan biaya operasional, serta kekurangan tenaga kerja atau understaffing yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kerja. Selain itu, perhitungan ini juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis seperti rekrutmen, pelatihan, penempatan karyawan, hingga evaluasi kinerja. Tidak hanya itu, perencanaan kebutuhan SDM yang baik juga memungkinkan organisasi untuk lebih siap menghadapi perubahan, baik perubahan internal seperti perkembangan bisnis, maupun perubahan eksternal seperti kemajuan teknologi dan dinamika pasar kerja. Dengan demikian, organisasi dapat menjaga keseimbangan antara beban kerja dan kapasitas tenaga kerja yang dimiliki. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini. Semoga dari apa yang sudah disampaikan tadi, kita bisa lebih memahami pentingnya perhitungan jumlah kebutuhan SDM dalam suatu organisasi. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah berbagi pengetahuan. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Deki Zulkarnain, yang telah membimbing kami dalam pembelajaran ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Akhir kata, saya Atta Mikaela sebagai host. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pencapaian.